Ya, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Double gak iso gak sih? Amin, amin. Jih, ini kita melanjutkan acara kita, yaitu sampai kita sudah dikelompokkan sesuai dengan bidang ilmu kita masing-masing. Saya di sini akan memandu untuk prodi BK. Sebelumnya mohon maaf ya, Bapak Ibu peserta, mohon selama penyampaian materi ini speakernya di mute dulu. Nanti kita ada kesempatan untuk tanya jawab. Terima kasih. Yang saya hormati Ibu Rektor Universitas IFET Semarang, Ibu Dr. Lulu Eliana MSc, yang saya hormati Bu Dekan FKIP Universitas IFET, yang hari ini juga rawuh, Ibu Leni, tidak hafal lengkapnya, mohon maaf Bu Leni, Kurniati, mohon maaf, Kurniati MPD, serta Bapak Kaprodi PPG, Bapak Dr. Andes Sukoco MPD, serta teman-teman tim yang masih mendampingi kami, membantu kami dengan baik, ada Pak Ferry, Pak Topo, dan sebagainya. Serta para mahasiswa yang saya cintai. Mudah-mudahan nanti di PPG tahap 1 ini untuk guru tertentu nanti berhasil dengan baik, ya. Insya Allah nanti yuk bersama-sama, nanti saya mendampingi, menjelaskan kira-kira apa yang akan Anda hadapi di ujian nanti, Anda mempersiapkan diri dengan baik. Baik, izinkan saya untuk share screen, ya. Oke. Sampun terlihat? Halo, Pak Topo sudah terlihat belum, Pak? Sampun. Sampun, Bu. Oke. Sampun, Bu. Ya, terima kasih. Baik, saya mulai. Hari ini kita akan membahas bersama mengenai orientasi ini hari ini kelihatannya orientasi untuk guru tertentu, apa yang akan Anda hadapi. Tadi di awal Kaprodi sudah menjelaskan mengenai dasar hukum dan sebagainya, tentang peraturan-peraturan sudah dijelaskan, kemudian dilanjutkan oleh Pak Ferry tentang tata cara pendaftaran, pengunggahan link dan sebagainya, kemudian kalau ada masalah kaitannya dengan link IT dan sebagainya nanti Pak Ferry itu ahlinya, ya. Nanti Anda masih bisa melanjutkan. Sedangkan saya di sini khusus menjelaskan kaitannya dengan ujian, apa yang harus Anda lakukan nanti, gitu nggih. Juga belajar dari pengalaman tahun lalu. Mudah-mudahan nanti tidak terjadi lagi kesalahan sehingga menyebabkan mahasiswa harus remedi atau harus memperbaiki unggahannya. Itu membuat kita tidak nyaman. Ya, panjenengan pasti nggak nyaman, pengennya segera lancar, lolos, tidak ada masalah. Baik, ini kita awali sama, tentu kita ada dasar kebijakan, ya. Tadi Pak Kaprodi sudah menjelaskan, saya kira tidak perlu saya ulang. Kemudian berikutnya adalah tentang pertimbangan kebijakan itu, sama tadi sudah dijelaskan mengenai bagaimana PPG itu diselenggarakan dengan alasan untuk apa, antara lain berdasarkan tadi bahwa masih banyak guru BK yang belum bersertifikasi. Kemudian pengertian tujuan, ini ada dasar hukumnya, ada pengertian apa itu PPG sudah dijelaskan oleh Pak Koco selaku Kaprodi, saya kira nggak perlu saya terangkan lagi. Ini berikutnya juga dasar pelaksanaan dari PPG itu yang profesional itu yang bagaimana, itu juga Pak Koco sudah menjelaskan atau Anda nanti bisa membaca kembali, saya kira.
Kemudian siapa peserta PPG? Ya, tadi juga sudah diterangkan. Sepintas saja saya ulang bahwa kita peserta PPG itu ada 2, prajabatan dan dalam jabatan atau calon guru dan guru tertentu. Panjenengan termasuk dalam kelompok guru tertentu. Ya. Kalau calon guru atau prajabatan itu mereka harus melaksanakan perkuliahan, sedangkan panjenengan tidak. Panjenengan hanya bertugas diwajibkan mempelajari modul, kemudian melaksanakan ujian. Berikutnya persyaratan. Saya kira ini panjenengan sudah membaca ketika Anda mendaftar ya. Untuk guru tertentu syaratnya apa saja. Di sini dipaparkan ada dua-duanya, yang bagaimana, yang panjenengan guru tertentu persyaratan apa. Anda saat ini ada di sini artinya sudah memenuhi persyaratan ini ya. Baik. Berikutnya adalah tentang penyelenggaraan. Ini Pak Ferry tadi sudah menjelaskan mengenai tahapannya, bagaimana mulai mendaftar dan sebagainya. Itu sudah dijelaskan. Yang berikutnya adalah mengenai proses pembelajarannya untuk yang calon guru dan yang guru tertentu, termasuk SKS-nya. Anda bisa membaca. Saya supaya ini tidak terlalu lama ya. Terus ini penting Bapak Ibu ketahui mengenai uji kompetensi, bahwa ini uji kompetensi itu dilaksanakan oleh PTK yang menyelenggarakan untuk ujian ini. Selain itu Anda juga harus melaksanakan ujian tertulis yang diselenggarakan oleh GTK yang uji kinerja di sini, nanti kami yang menilai, dan jika Anda dinyatakan lulus nanti Anda akan memperoleh sertifikat. Tadi Pak Kaprodi sudah menjelaskan mengenai ini ya Pak Koco. Kemudian ini untuk pengingat saja bahwa jika nanti Anda dinyatakan tidak lulus atau belum lulus, Anda bisa mengikuti ujian kompetensi susulan segera. Ya, harus lakukan segera, masih berada pada periode masa studi PPG ya, jangan sampai berakhir. Jadi masih ya, mohon maaf ya, ini terjadi kemarin ada yang remedi ya. Jadi mohon tidak Anda tidak melihat menganggap palsi lulus semua, mboten nggih. Kemarin ada seperti itu, dan ketidaklulusan itu karena antara lain juga kesalahan mahasiswa ketika mengunggah dan sebagainya, sebetulnya hanya teknis saja. Kalau kompetensinya saya percaya panjenengan kan sudah berpengalaman melaksanakannya bisa ya. Tapi ketika mengunggah, ketika mengisi itu yang ada permasalahan yang menyebabkan Anda menjadi tidak lulus. Kemudian berikutnya kita masuk kepada alur sertifikasi. Ini tadi Pak Ferry sudah menjelaskan. Ada link-link yang bisa Anda unggah. Ketika mengunggah materi dan sebagainya, itu ketika Anda mulai mengerjakan modul, ada link yang bisa Anda unggah. Tadi Pak Ferry sudah menjelaskan lengkap detailnya. Kemudian ini alurnya juga oleh Pak Ferry tadi sudah dijelaskan. Ini ada di sini karena ini bagian dari ujian kita nanti gitu. Terus bahwa Anda ini kegiatan Anda untuk PPG ini Anda diakui 9 SKS. Berikutnya alur pembelajarannya tadi Pak Ferry juga menjelaskan bahwa Anda sebelum ujian nanti Anda mempelajari modul materi modul Anda yang akan Anda kerjakan sama dengan untuk yang calon guru, yaitu materinya sama ya. Tapi Anda nanti berupa modul yang dikerjakan secara mandiri. Dan setelah selesai mempelajari modul per topik ini, kemudian Anda baru ujian UKPPG itu. Nah, ini yang paling penting yang saya akan menjelaskan adalah penilaian. Bapak Ibu sekalian, bahwa nanti untuk PPG ini panjenengan nanti wajib mengunggah RPL. Anda harus paham template-nya RPL, isinya RPL apa saja harus Anda pahami. Untuk BK, Anda diwajibkan membuat RPL maupun mengunggah video, artinya Anda membuat video, membuat praktek
yang divideokan, yaitu layanan dasar dan layanan responsif. Untuk layanan dasar berupa bimbingan klasikal, sedangkan layanan responsif berupa konseling individual. Jangan lupa, yuk kita belajar kembali panjenengan yang sudah menjadi guru atau kebetulan belum sebagai guru BK. Mari kita belajar lagi apa yang sudah pernah Anda pelajari ketika kuliah dulu, harus diingat lagi, dibuka lagi. Pengalaman yang lalu kadang masih bingung klasikal seperti apa. Jangan lupa BK itu berbeda dengan guru mapel. Ketika melaksanakan layanan klasikal, kita bukan memberikan sebuah pengetahuan saja kepada siswa, tetapi juga langsung menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh siswa. Jadi situasinya adalah diskusi, ya. Situasinya diskusi, bukan dominan guru menyampaikan materi seperti guru mapel, tidak seperti itu. Itu harus diingat ya, nanti ketika Anda akan membuat video, akan melaksanakan itu jangan sampai ada kesalahan di situ. Sebelum nanti Anda membuat video, Anda wajib membuat RPL, rencana pelaksanaan layanan, yang terdiri dari ini. Ini adalah isi dari RPL, sudah ada apa namanya template-nya, Anda bisa melihat. Ada deskripsi rasional, kemudian ada tujuan layanan, ini harus jelas semua, karena ini semua ada penilaiannya. Struktur materi layanan, alur materi layanan, kemudian layanan berkesinambungan. Jadi nanti kan layanan itu akan ditindaklanjuti dengan layanan apa. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam klasikal, nanti Anda akan menggunakan pendekatan apa. Kemudian jangan lupa ada manfaatkan IT dalam kegiatan itu ya. Kemudian ada rancangan evaluasi dan rencana tindak lanjut. Jangan lupa layanan klasikal diakhiri dengan evaluasi selalu. Semua layanan kita akan demikian. Ketika Anda nanti akan melaksanakan evaluasi yang Anda lakukan, jangan lupa kita punya laisek, laijapan, laijapang. Penilaian segera, penilaian jangka pendek, penilaian jangka panjang, itu yang harus Anda siapkan di RPL. Tapi ketika Anda akan melaksanakan video nanti mungkin evaluasinya cukup evaluasi penilaian jangka pendek ya, atau penilaian segera, laisek dan laijapan saja, tidak apa-apa. Oke, tapi di RPL harus lengkap. Berikutnya adalah, ini adalah video praktek layanan klasikal. Jangan lupa nanti ada pembukaan. Ketika pembukaan kami akan mengamati bagaimana Anda melaksanakan praktek layanan klasikal, membuka layanan bagaimana. Kemudian kegiatan inti, materi tema yang Anda pilih apa. Kemudian jangan lupa Anda tentukan menggunakan pendekatan. Pendekatan apa yang Anda lakukan? Ya, pelibatan siswa jangan sampai lupa. Jadi Anda jangan seperti mengajar, Anda dominan bicara, siswanya malah dibiarkan mendengarkan saja. Tidak, pelibatan siswa melalui penugasan silahkan dan sebagainya. Terus terakhir, pengakhiran jangan lupa ada evaluasi. Ditutup dengan kesimpulan evaluasi itu. Ini video nanti yang akan kita nilai. Jadi ini perlu Anda lihat adalah apa kira-kira yang dinilai seperti ini. Berikutnya adalah RPL untuk konseling individual atau layanan responsif. Jadi layanan responsif kita nanti berupa konseling individual. RPL-nya isinya seperti ini, deskripsi masalah, tujuan layanan, pendekatan yang akan digunakan, terus prosedur atau tahapannya bagaimana, kemudian pemanfaatan IT-nya, kemudian tidak lupa tetap ada evaluasi dan rencana tindak lanjut. Ini isi RPL, nanti ada penilaiannya, jadi RPL-nya dinilai, videonya juga dinilai. Berikutnya struktur dari video. Pembukaan. Sebelum saya menjelaskan struktur, saya jelaskan ya, ini hasil pengalaman teman-teman pada waktu PPG yang lalu, kesalahan mereka yaitu bahwa
konseling individual itu tidak sama dengan layanan konsultasi. Konseling individual tidak mungkin menggunakan meja untuk praktek. Ya kan, panjenengan ini saya sekedar kita saja, saling mengingatkan, sharing saja, menyamaan persepsi. Tidak ada meja seharusnya. Kalau meja itu namanya layanan konsultasi, Anda langsung salah di situ. Layanan konseling individual harus menggunakan sofa silahkan atau kursi duduknya agak menyerong huruf L atau huruf U agar masih bisa mengamati siswa. Itu ketika pelaksanaannya. Mohon maaf pengalaman yang lalu masih banyak mahasiswa PPG yang salah menempatkan konseling individual. Anda melaksanakan konseling konsultasi, layanan konsultasi yang dilakukan ada mejanya di ruang BK, di meja guru BK itu tidak benar yang seperti itu. Kalau Anda tempatnya tidak memungkinkan, oke di situ, tapi tarik kursinya di luar mejanya tidak digunakan ke samping misalkan, itu benar, yang benar begitu. Jadi kalau Anda tampilan pertama sudah salah, nanti kemungkinan Anda sudah dianggap tidak lolos, nilainya akan minim. Ya, sebelum kita melihat ke isinya, tampilan pertama konseling individual sudah salah. Tolong itu dicatat, itu penting sekali. Kemarin kesalahan ada di sana. Kemudian strukturnya, jangan lupa yang pertama pembukaan. Jadi guru BK ketika layanan konseling individual seharusnya tidak langsung menanyakan masalahmu apa. Kenapa? Atau kita langsung nembak, kenapa kamu bolos misalkan? Kenapa Anda sering tidak masuk? Tidak seperti itu. Kan harus ada pembukaan, penerimaan. Ingat, asas kesukarelaan. Bahwa apa yang kita lakukan itu berdasarkan atas sukarela. Siswanya ditanya dulu, kita memperkenalkan dulu, disapa dulu keadaannya bagaimana begitu. Baru nanti pertanyaan kita mengarah kepada masalah. Jangan langsung menanyakan masalahnya apa. Kita bukan polisi yang akan menginterogasi pelanggar lalu lintas misalkan langsung. Kenapa tidak pakai helm misalkan. Tidak seperti itu kan BK. Tapi kita melusuri, menanyakan, misalkan tentang disiplin, ya tanyakan tentang misalkan kenapa kamu kalau datang tidak bisa tepat waktu, rumahmu di mana, apakah jauh dari sekolah sehingga datangnya tidak bisa tepat waktu. Semacam itu nanti menuju ke masalah. Jangan langsung tanyakan kenapa kamu selalu terlambat. Itu tidak diperbolehkan. Di BK kan tidak seperti itu. Gitu. Ya, ini saling kita saja penyamaan persepsi, saling mengingatkan, barangkali lupa, dan tidak usah Anda panik ujian, tenang saja. Mungkin Anda barangkali bisa juga kesalahan itu dikarenakan Anda panik di video akan ujian PPG sehingga apa yang dilakukan jadi lupa, ilmunya konseling individual lupa semua ya. Yang dilakukan Anda seperti interogasi ya. Ya. Jadi ada pembukaan, kemudian penerapan tahapan. Tahapan pertama kan Anda harus saling kenal, dekat dulu dengan siswa. Memberikan respon atas apa keluhannya dan sebagainya. Biarkan siswa menceritakan masalahnya dengan sendirinya, bukan dipaksa gitu. Kemampuan menampilkan kepribadian Anda, jadi Anda harus menunjukkan pribadi empati, Anda tunjukkan Anda peduli dengan dia dan sebagainya, semacam itu ya. Dengarkan, juga belajar belajar mendengarkan. BK itu seharusnya pandai untuk mendengarkan siswa karena itu pekerjaan kita ya. Masalahnya, keluh kesahnya dengarkan semua. Mana yang bisa kita bantu. Terus terakhir jangan lupa di konseling individual kita itu merefleksi, mengevaluasi kira-kira masalah yang diungkap oleh siswa itu sudah cukup atau tidak dibahas hari ini. Apakah kita mungkin perlu ketemu lagi kapan? Misalkan hari itu tidak bisa. Itu untuk penutupnya saya akan melihat nanti apakah guru BK melakukan itu atau tidak.
Kadang-kadang guru BK langsung sudah ya, berarti sudah selesai ya, sudah tidak begitu. Harusnya kita merefleksi, kira-kira bagaimana diskusi hari ini, perlu kita ketemu lagi, ada hal yang bisa terbantu semacam itu harusnya. Oke. Oke, ini adalah struktur rubriknya konseling individual. Yang ini yang ingin saya tekankan di sini, teman-teman. Satu, ketika Anda menyusun RPL, jangan lupa sistematikanya harus lengkap. Tadi sudah saya jelaskan di sini sistematika RPL, baik yang klasikal maupun yang konseling individual harus lengkap. Ini yang ada di sini, ya nanti. Kemudian ketika Anda membuat video, jangan ketika prakteknya jangan sampai salah. Tadi sudah saya ingatkan, tidak boleh ada meja. Tidak boleh menginterogasi, ya. Tapi kita berdiskusi, ya. Jangan langsung menyelesaikan masalah, tidak seperti itu. BK kan tidak seperti itu arahnya. Oleh karena itu konseling individual itu kan biasanya dilakukan berulang kali. Kalau klasikal, oke, hari itu selesai bisa. Ya, tapi catatan kalau untuk layanan klasikal, guru tidak boleh dominan. Ya, guru jangan dominan, tidak seperti mengajarkan sebuah ilmu, seperti guru mapel tidak, tapi mendiskusikan sebuah masalah. Ya, seperti itu. Terus menugaskan siswa untuk berdiskusi, membentuk kelompok-kelompok seperti itu boleh, oke. Terus kemudian ketika merekam, jangan lupa suara Anda harus terdengar dengan baik. Waktunya jangan lupa, waktunya 30 menit untuk, kan ada 2, lengkap dan diedit menjadi 30 menit ketika rekam video. Kalau Anda kesulitan, silahkan Anda minta bantuan. Monggo di lingkungan Anda orang yang bisa membantu Anda mengedit video dengan baik. Itu sehingga bisa menjadi 30 menit. Gitu. Kemudian suaranya harus terdengar, suara Anda terdengar. Terus kemudian ketika Anda akan mengunggah, jangan lupa itu disimpan di Google Drive dan dipublish. Klik publish. Karena apa? Kalau tidak Anda klik publish, kami tidak bisa membuka link itu. Kalau Anda kesulitan, silahkan minta bantuan. Teman Anda, keluarga Anda yang bisa membantu bagaimana caranya mempublish video itu gitu. Terus diunggah di YouTube. Jangan lupa unggah di YouTube baru dikirim ke kita. Ya, yang terpenting adalah tadi bisa dibuka karena sudah dipublish. Terus teman-teman bahwa nanti Anda selain harus membuat RPL konseling layanan klasikal, yaitu layanan dasar berupa layanan klasikal, RPL dan video, kemudian layanan responsif berupa konseling individual berupa RPL dan video, Anda juga harus membuat studi kasus. Jadi ada studi kasus, ada deskripsi masalah, dan masalah itu adalah masalah yang pernah dialami. Masalah yang dihadapi tidak harus masalahnya siswa, masalah Anda pun boleh. Jadi dalam studi kasus itu tidak harus masalah siswa. Anda menemukan masalah, kemudian cara menyelesaikannya bagaimana itu tidak harus siswa. Anda sendiri mungkin ketika Anda menemukan masalah, ketika Anda membuat persiapan, mungkin pernah mengalami masalah apa. Karena di sana Anda harus mengungkapkan tentang pengalaman berharga yang dipetik. Nanti akan saya jelaskan khusus tentang studi kasus tata urutannya. Yeah. Kemudian ini pesan berikutnya, ini catatan berdasarkan pengalaman yang jangan sampai salah dalam memberikan judul. Jadi ketika Anda akan mengunggah judulnya jangan sampai lupa. Terus ini pesan juga penting, saya tidak boleh lupa, harus saya sampaikan kepada Anda. Jangan lupa ketika Anda membuat video, diawali dari pengenalan diri.
Jelaskan, nama saya Ika Novitasari dengan NPM berapa, sebutkan seperti itu. Jadi mengawalinya video itu dengan perkenalan diri, identitas diterangkan, ditulis di sana dan disampaikan. Jadi tertulis, ada pembukaan begitu ya, pengenalan diri sebentar aja, 1 menit 2 menit. Ya, dengan NIM-nya. Jika kebetulan NIM atau NPM belum muncul, silahkan pakai nick boleh. Ya, supaya jelas identitasnya. Jadi memang video itu harus ada identitas awal, pengenalan diri Anda, baru masuk ke kelas gitu atau melaksanakan. Jadi ada pembukaannya, ya, pembukaan 1-2 menit, pengenalan diri Anda siapa, NPM-nya siapa, dari sekolah mana, boleh prodinya jangan lupa BK gitu, seperti itu. Saya guru BK di mana gitu, seperti itu. Kemudian ini tahapan ini sudah saya serangkan ya, sudah saya terangkan ya, tugas diunggah di Google Drive, dipublish dulu baru diunggah. Kemudian ketika mengunggah file jangan sampai salah mengunggah, harusnya masukkan ke konseling individual, masuknya ke klasikal misalkan seperti itu. Karena kalau kesalahan ini nanti akan kembalikan ke jenengan. Dan itu memerlukan waktu, Anda akan merasa nggak nyaman. Jangan sampai salah ketika melakukan unggahan-unggahan seperti itu. Hati-hati, cek betul. Sudah betul belum saya mengunggahnya tadi. Terus kemudian sudah dipastikan sudah dipublish. Oke, baik, ini saya stop share. Saya akan menjelaskan mengenai studi kasus. Sebentar. Berikutnya tentang studi kasus. Ya. Oke, sampun terlihat ya. Ini studi kasus. Oke. Ya. Oke. Ini di sini saya jelaskan bahwa tugas Anda adalah membuat RPL, kemudian membuat video, dan berikutnya adalah membuat studi kasus. Nanti kami akan menilai. Jadi yang akan menilai Anda itu adalah dari 1 orang dosen dan 1 orang guru pamong. Kami menilai 2 orang. Kami berdua itu harus nilainya harus kompak. Tidak bisa nilainya berbeda. Yang satu baik, yang satu kurang misalkan, maka tidak bisa. Ya, oleh karena itu kami bersama-sama belajar, kami harus teliti, hati-hati ketika memberikan penilaian untuk mahasiswa. Berikutnya adalah mengenai studi kasus, apa yang harus Anda kerjakan? Ada yang pertama, masalah yang pernah dihadapi. Bu Ika misalkan pernah punya masalah apa dengan siswa misalkan, yang Anda tuliskan di studi kasus adalah masalah yang dialami. Karena apa? Kalau masalah itu bukan masalah yang kita hadapi, kita kadang nanti sulit. Solusi yang harus dilakukan, hikmah yang dapat diambil seperti apa akan mengalami kesulitan. Misalkan Anda maaf ya karang gitu. Lebih baik apa yang pernah dilakukan. Tapi tidak harus tentang masalah siswa, tidak harus masalah kesulitan siswa, perilaku siswa, tapi juga masalah yang dihadapi oleh guru. Ketika menyiapkan materi misalkan atau menyiapkan media, Anda pernah mengalami kendala apa, silakan diungkapkan di sana. Yang kami nilai adalah kemampuan Anda menentukan masalah, kemudian bagaimana Anda menangani masalah itu, solusinya bagaimana, yang kemudian hikmah apa yang dapat diambil. Tentunya hikmah belajar. Saya misalkan tentang penyiapan materi, waktu itu saya kurang lengkap misalkan materinya, misalkan maka itu menjadi pembelajaran, besok lagi saya akan lebih lengkap. Media misalkan kurang bagus, besok lagi media saya harus lebih up to date misalkan seperti itu. Jadi untuk studi kasus ya saya ingatkan tidak hanya masalah yang dialami siswa, masalah ya yang terjadi pada siswa, tetapi juga boleh masalah yang terjadi atau yang dialami oleh guru. Dan jangan lupa yang paling penting adalah masalah yang pernah dihadapi. Tuh.
Ini penilaian yang akan kami lakukan untuk studi kasus, yaitu bagaimana Anda membuat deskripsi masalahnya, menerangkan masalah itu seperti apa, terus upaya penyelesaiannya bagaimana, upaya apa yang sudah Anda lakukan terhadap masalah itu, kemudian hasil dari upaya itu seperti apa hasilnya, apakah berhasil atau tidak berhasil, dan kemudian pengalaman berharga apa yang bisa dipetik. Penting, seringkali tidak ada, itu hilang, padahal itu harus. Kalau Anda bisa mengerjakan ini dengan baik, kami tentu akan memberikan bintang 5, tidak bintang 1, yang artinya nilainya akan tinggi. Demikian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya persilahkan mahasiswa kalau ada akan menanyakan sesuatu, ya silahkan, berkaitan dengan layanan klasikal, individual, baik RPL maupun videonya, serta studi kasus. Seperti itu. Monggo, waktu berikutnya saya silakan Pak Topo untuk mengatur tanya jawab mahasiswa, dan nanti dibatasi waktunya. Monggo Pak Topo yang mengatur saja waktunya. Terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Dokter DAK Handayani ya atas materi yang diberikan di siang hari ini. Untuk sesi selanjutnya tanya jawab nih Bapak Ibu. Silakan jika ada pertanyaan bisa raise hand, atau jika malu bisa melalui chat yang ada di bawah nih. Silakan. Nanti yang melalui chat akan saya sampaikan ke Ibu Yani untuk dijawab. Silakan, siapa yang raise hand dulu? Pak, diatur berapa Pak Topo? 33 menit, Ibu. Assalamualaikum. Mungkin Assalamualaikum. Pak Topo aja yang nyebut. Sebentar Bapak Ibu, nanti saya tunjuk satu-satu nggih, saya atur dulu. Untuk tiap sesi 3 pertanyaan dulu nggih, dari yang resen dulu. Yang pertama nanti Ibu Nur Hidayat Usman. Laki-laki. Silakan. Oh, Bapak. Lagi, Pak. Bapak Iya. Nur Hidayat Usman, silakan. Kedengaran suara saya, Pak? Silakan. Kedengaran suara saya, Pak? Jelas. Oh, Jelas, ya, Pak. baik. Jelas. Baik, perkenalkan nama saya Nur Hidayat Usman dari Sulawesi Tengah di Kota Palu. Baik, mohon izin Ibu bertanya berkaitan. Pertama ada 2 pertanyaan ini. Bapak Pertama, bisa dibuka berkaitan itunya dengan- dulu, Pak. Bisa dibuka kameranya biar kelihatan. Oh ya, saya lupa. Iya, silakan. Oke. Ya, Baik. silakan. Pertanyaan pertama itu berkaitan dengan pembuatan video. Nah, kan tadi disampaikan bahwa di pembuka itu harus menyampaikan identitas diri. Ya, yang jadi pertanyaannya, apakah identitas diri itu kita buat video terpisah, nanti ketika pada saat edit tinggal disambung dengan video yang kita buat pada saat dengan siswa, seperti itu. Apakah video itu kita perkenalan diri itu kita sampaikan ketika memulai contoh layanan klasikal dengan siswa, seperti itu. Itu pertama. Itu yang saja, kedua Pak. itu berkaitan. Yang kedua. Itu aja nih, Bapak. Enggak, itu yang kedua ada, Pak. Selanjutnya, Pak, monggo. Studi kasus. Nah, ini berkaitan dengan studi kasus. Karena kami sering menangani siswa, kami punya siswa itu ini yang menjadi pertanyaannya, apakah studi kasus itu ya bukan kami yang menangani siswa itu. Ada dia masalah, dia putus sekolah, akhirnya setelah 1 tahun nganggur, akhirnya dia kembali ulang sekolah. Akhirnya kami coba cerita dengan siswa tersebut, ternyata menarik kisahnya seperti itu, sampai dia mau sekolah kembali. Itu kan salah satu kasus. Apakah itu bisa masuk di kasus? Tapi bukan kami yang menyelesaikan kasus tersebut. Seperti itu pertanyaannya, Bu. Terima kasih. Ya. Pertanyaan kedua, Pak. Penanya kedua. Untuk yang selanjutnya Ulfatul Hasanah, Ibu. Silakan dibuka mic-nya. Halo, Assalamualaikum. Suara saya masuk, Pak? Ya. Untuk yang Ya, Waiput, mohon maaf. Assalamualaikum. Sebentar, Bu. Sudah, silakan. Kulfatul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya.
Perkenalkan, nama saya Lufatul Hasanah, saya dari SMA Negeri 5 Pontianak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Bu. Yang pertama, sejalan dengan pertanyaan Pak Nur Hidayat, itu kan ada tiga tugas lah utama. Yang pertama kita membuat RPP, baik klasikal maupun individual. Terus yang kedua itu mempunyai persepsi bahwa semua anak itu bisa belajar ya dengan tujuan akhir adalah Bu, sebentar Bu, saya unmute. Ampun, silakan dilanjut Bu. Yang kedua tadi kan kita membuat video, baik klasikal maupun konseling. Yang ketiga itu studi kasus. Untuk studi kasus ini Pak, Ibu dalam bentuknya apa? Apakah tertulis seperti membuat artikel atau kita mengisi di website seperti itu. Terus yang kedua, apakah nanti kami ada mungkin dosen pembimbing yang bisa kami mintai pendapat atau mintai bantuan jika kami kebingungan? Apakah ada yang bisa kami hubungi secara langsung? Terus tadi menyambung perkataan oleh Bapak yang menyambut itu bahwa sebaiknya lebih baik itu memasukkan jurnal internasional kalau bisa di dalam pembelajaran. Sebenarnya kalau di guru BK memberikan layanan itu kan udah pasti memberikan asesmen dulu. Jadi dari asesmen itulah tercipta sebuah materi itu, entah itu materinya itu dari sosial, belajar maupun karir. Apakah ada bimbingan untuk jurnal internasional itu? Karena saya pun dari tadi berpikir bagaimana membuat jurnal internasional ketika keadaannya kadang-kadang kan tidak sesuai gitu. Ada kondisi tertentu yang tidak semudah itu. Mungkin hanya itu yang mau saya tanyakan, Ibu, Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih Bu. Untuk yang selanjutnya dari Ibu Hani Maria Ulfa, silakan. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Maria Ulfa dari Lampung, ingin menanyakan mengenai metode atau pendekatan apa yang akan kita pilih ketika kita membuat RPL. Nah, ketika misalnya contohnya kita menggunakan CBT untuk anak mengurangi kecenderungan merokok pada anak, apakah dalam RPL itu ditulis detail tiap bertahap proses atau metode CBT itu digunakan pada anak merokok? Itu aja Pak. Maksud saya pertanyaannya adalah seberapa detail kita menjelaskan metode atau pendekatan yang kita pilih dalam RPL. Apakah cuman secara garis besarnya saja atau detail lebih banyak lagi gitu. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, 3 pertanyaan dulu biar dijawab. Silakan Bu, dari yang pertama dari Bapak Nur Hidayat Usman, Bu. Dilanjutkan dengan Ulfatul Hasanah dan yang terakhir Bu Maria Ulfa. Monggo Bu. Baik, terima kasih Pak Topo. Saya akan mencoba menjawab yang pertama dari Pak Nur Hidayat mengenai identitas diri. Jadi Pak Nur Hidayat, ketika panjenengan membuat video, itu memang harus diawali dengan identitas diri, memperkenalkan. Jadi sebagai pembukaan, tentu terpisah ya. Anda kan nanti misalkan masuk di kelas, suasananya di kelas kan Anda sudah langsung masuk layanan. Sedangkan untuk pendahuluan Anda membuat sendiri di depan sekolah lebih baik. Ke tempat sekolah Anda itu ada latar belakang sekolahan, Anda menjelaskan, memperkenalkan diri, ada identitasnya, pakai NIM dan sebagainya macam itu. Ya. Itu. Jadi terpisah nanti ketika diedit digabungkan dengan kegiatan masuk di kelas ketika akan layan klasikal misalkan, atau masuk mulai ke kegiatan individual. Jadi intinya itu adalah jadi ketika akan buat video harus ada pendahuluan dengan identitas, memperkenalkan identitas panjenengan. Oke. Kemudian yang kedua pertanyaan
tentang studi kasus tadi Pak Nur Hidayat menjelaskan tentang pernah menyelesaikan masalah. Monggo silahkan. Masalah apa yang pernah Anda alami, apa saja silahkan bisa digunakan, ya. Tapi tadi ketika di materi kan saya jelaskan tidak harus masalah siswa, masalah guru BK sendiri pun boleh. Bagaimana Anda mengatasi masalah, mendeskripsikan masalahnya dulu, bagaimana pada waktu itu menyelesaikan masalah, kemudian pembelajaran apa ya, pengalaman baik apa yang Anda peroleh gitu, ya. Itu. Jadi tadi masalahnya Pak Nur Hidayat, monggo. Masalahnya siswa tadi, apakah boleh? Boleh, apa saja boleh. Oke. Selanjutnya yang kedua, saya akan mencoba menjawab Mbak Ulfatul. Oke. Pertanyaannya adalah tentang studi kasus. Studi kasus itu di dalam lembar ujian nanti Anda akan mengetik secara langsung di sana, mengerjakan di sana secara langsung, ya. Jadi seperti berupa makalah laporan yang diketik langsung di sana. Itu ya, dikerjakan di sana dengan tata urutan deskripsi masalahnya apa, terus bagaimana solusi yang Anda selesaikan, kemudian hasilnya bagaimana, pengalaman baik apa yang Anda dapatkan. Biasanya Palata sekitar 1 halaman gitu, ya. Membuat seperti itu. Kemudian tentang apakah ada dosen pendamping, monggo kalau Anda memang memerlukan berkonsultasi setelah acara ini, silahkan saja menghubungi bisa. Tapi kalau dosen khusus mendampingi tidak ada, betul-betul karena Anda kan banyak sekali begitu. Tapi kalau ada mahasiswa akan berkonsultasi, masih bertanya tentang apa yang akan Anda kerjakan, ingin bertanya, monggo dipersilahkan, diperbolehkan, Terus tadi pertanyaan berikutnya tentang bimbingan jurnal internasional. Monggo nanti ini karena ini baru ya sebetulnya permintaan mahasiswa untuk mengunggah ke jurnal itu adalah sesuatu yang baru. Coba dibaca lagi secara mengenai peraturannya, karena ini berbeda, tahun 2025 ini berarti berbeda dengan yang lalu. Yang lalu tidak ada kewajiban itu. Dan tapi kalau ada mahasiswa membutuhkan pendampingan, mau berkonsultasi kaitannya dengan pembuatan artikel jurnal, monggo dipersilahkan gitu ya. Termasuk bagaimana cara mencari jurnalnya dan sebagainya, monggo dipersilahkan bisa bertanya nanti konsultasi pribadi gitu ya. Oke, berikutnya saya akan mencoba menjawab dari Bu Hani Maria Ulfah tentang pendekatan yang digunakan atau yang dipilih itu bagaimana, seberapa detail yang harus disampaikan. Tentu ketika pendekatan yang Anda pilih baik di layanan klasikal maupun konseling individual, jelaskan di RPL pendekatan yang Anda gunakan apa. Kemudian termasuk tahapan atau langkahnya apa. Tahapannya dari pendekatan itu ya diterangkan sehingga kami juga akan menilai kemampuan Anda menggunakan pendekatan itu benar atau tidak. Nah, dan tidak hanya di RPL benar, ketika di prakteknya pun harus benar gitu ya. Oleh karena itu ketika memilih pendekatan, upayakan Anda membaca kembali teorinya, pendekatan itu harusnya bagaimana tahapannya sehingga ketika mempraktekkannya benar seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan kepada Bu Maria Ulfah. Monggo berikutnya saya serahkan kepada Pak Topo. Mungkin sambil membaca itu bisa chatting. Baik. Ya, ya. Yang di chat itu yang pertama dari Ramadhana. Apakah ketika proses konseling individu keceplosan aksen bahasa daerah diperbolehkan atau ada pertanyaan pembuatan video apakah harus menggunakan bahasa baku? Oke. Yang kedua dari tidak orang Mas, apakah ketika proses konseling individu untuk yang kedua untuk pembuatan video yang tidak diedit itu berapa menit baik untuk konseling individu maupun konseling partai?
Ya. J. Yang kedua siapa tadi namanya? Shirley. Oke. Nggih, matur nuwun Pak Topo. Yang pertama menjawab Rama pertanyaan melalui chat mengenai penggunaan bahasa apakah boleh mungkin. Saya kira kalau mungkin itu oleh siswa kan mungkin ketika menjelaskan atau menjawab pertanyaan bahasa Indonesia, kemudian di sana ada di sela bahasa daerah, saya kira tidak apa-apa. Gurunya saja yang menerjemahkan, sehingga kami yang mengamati menerjemahkan bahasa kalimatnya itu dijelaskan oleh guru. Tapi sebaiknya kalau bu gurunya jangan menggunakan bahasa daerah itu ya. Anda tetap menggunakan bahasa Indonesia saja. Jika ada siswa yang mungkin tercampur, terbiasa ya menggunakan bahasa daerah, boleh gak apa-apa. Nanti gurunya yang menjelaskan. Itu. Seperti itu ya mengenai penggunaan bahasa baku. Kemudian pertanyaan Shirley tentang apa tadi ya? Waktunya ya, Pak? Oh, pembuatan video waktunya. Jadi waktunya silakan mungkin Anda waktu itu mau video 60 menit ya, yang asli kemudian diedit menjadi maksimal 30 menit. Itu. Ya. Jadi dari pertama 60 ya Pak Topo. Kenapa? Gitu, okay. 60 menit misalkan editnya 30 menit ya masih sama. Jadi ketentuan ini masih sama dengan yang lalu ya seperti itu. Nanti kami biasanya melihat yang sudah edit karena kalau yang belum dieditkan itu kan terlalu panjang. Tapi ketika meminta ada video aslinya panjang dan yang sudah diedit, itu maksimal 30 menit seperti itu. Sama ini Bu, ada pertanyaan yang masih nyambung Ibu. Ya. Untuk waktu pembuatan video bimbingan klasikal dengan bimbingan individual, apakah sama persis 30 menit? Iya, waktunya sama, baik individual maupun klasikal waktunya sama. Ya, yang diedit itu sama-sama 30 menit. Beberapa chat sudah kejawab nggih Ibu. Kita lanjut yang recent dulu nggih. Untuk yang selanjutnya dari Siti Sarah. Ibu Siti Sarah silakan. Ada tidak atas nama Ibu Siti Sarah? Ada Pak, ada. Monggo. Ada. Terima kasih Bapak, Pak Sutopo dan juga Bu Dwi. Izin bertanya Bu, untuk take video, mungkin nanti ketika take video mungkin bisa untuk layanannya harus klasikal, kelompok atau misalkan individual. Lalu ketika kita akan ada tidak arahan khusus untuk pakaiannya, misalkan memakai blazer atau lain sebagainya, atau memang bebas rapih saja seperti itu Bu. Itu saja. Terima kasih. Oke. Oh, selanjutnya dari Ibu Dio. Ibu apa Bapak nggih? Dio namanya? Bapak. Bapak. Ada enggak? Cek wonten. Silakan Pak. Oke, suara saya jelas nggih? Jelas. Oke, selamat siang Ibu Handayani. Luar biasa. Aura keibuannya memancar. Terima kasih kepada moderator juga Pak Sutopo yang sudah berikan kesempatan saya untuk bertanya. Soalnya pertanyaan saya sudah sedikit dijawab beberapa seperti durasi video, berarti untuk video klasikal dan konseling individual masing-masing 30 menit ngoten nggih. Pastinya ngoten. Nah, terus di dalam video ini saya punya pertanyaan, apakah perlu dikasih subtitle gitu ya? Subtitle. Iya ya, namanya subtitle ya. Teks di bawah itu supaya menunjang penilai untuk membaca mendengarkan narasi perlu atau tidak. Lalu yang kedua, sebentar Bu, saya lupa. Untuk refleksi diri, ini tadi Ibu tadi ada tanya juga. Cuman yang saya tulis di sini format penulisannya itu tadi sudah tersedia nggak Bu?
Ya. Kesediaannya di ruang GTK niku napa wonten nulis? Ada lagi. Maksudnya di mana kami mendapatkan format menulis refleksi, menulis studi kasus ya, deskripsi kasus, iya, studi kasus reflektif. Nah itu di mana kami mendapatkan itu. Takutnya nanti teman-teman malah bikin best practice, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, untuk Satu lagi, untuk Pak. yang satu lagi dari Bu Nur Hayati Umagap nih. Benar namanya? Halo Ibu Nur Hayati. Ada tidak? Yang rasional. Oke. Silakan, Bu. Terima kasih Pak waktunya. Pak, kebetulan saya dari Maluku, tepatnya berada di masuk daerah juga. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati Magap, berasal dari sekolah SD Negeri 8 Tual. Sekolah saya berada di pulau terpencil yang ada di Kota Tual dan jaraknya itu sangat jauh dari kota. Jadi untuk kendala listrik dan jaringan dan lain sebagainya sangat terhambat sekali. Jadi saya ingin langsung mengajukan saja, Ibu, bolehkah saya menggunakan media pembelajaran yang seadanya saja, karena kalau saya menggunakan IT tidak bisa, karena memang di tempat lokasi saya mengaji itu memang listrik dan lain sebagainya itu tergantung dari kondisi cuaca. Dan untuk jarak ke sana juga kita juga tergantung, untuk perhubungan juga kita tergantung dari kondisi cuaca. Jadi saat ini pun saya mengajukan, saya untuk langsung kita karena kondisi tidak memungkinkan. Jadi saya bertanya apakah media pembelajaran yang saya gunakan bisa menggunakan media pembelajaran yang ada, tidak menggunakan IT dan lain sebagainya. Dan yang kedua, kalaupun ini kan saat ini cuacanya lagi tidak mendukung, lagi gelombang tinggi, hujan dan lain sebagainya. Jadi bila mana nanti pada saat pembuatan video saya tidak berada di sekolah asal saya karena mungkin kendala cuaca dan lain sebagainya, apakah saya bisa menggunakan sekolah yang berada di kota, tapi nanti siswanya tetap siswa dari sekolah saya? Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih untuk 3 pertanyaannya. Bisa langsung dijawab, Ibu. Ya. Ibu. Ya. Monggo dari. Oke. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab. Yang pertama dari Bu Siti Sarah. Nah, pertanyaannya tadi kalau tidak salah, tadi menanyakan apakah harus klasikal, apakah boleh live? Oh, jadi saya tekankan di sini, saya pastikan untuk semuanya mohon dipahami bahwa wajib klasikal. Untuk layanan dasar wajib klasikal. Untuk layanan responsif wajib individual. Jadi hanya 2 itu. Tidak diperkenankan untuk bimbingan kelompok atau konseling kelompok. Oke, kita ngikuti saja ketentuan itu. Oke. Terus mengenai pakaian, monggo, pakaian yang penting rapi, bebas rapi, pakai batik, pakai blazer, monggo, ya. Yang penting rapi, gitu kan. Bapak Ibu sebagai guru kan harus tampil di depan rapi, gitu, oke. Berikutnya saya mencoba menjawab Pak Dio. Apakah perlu subtitle untuk video itu? Terima kasih Pak Dio, malah diingatkan. Ini saya mengingatkan kepada semua teman-teman, jangan lupa semua tahapan itu ketika misalkan pembukaan di video pertama konseling layanan klasikal, Anda tuh buat subtitle pembukaan gitu. Terus inti gitu, pelaksanaan inti, terus pengakhiran akan lebih bagus seperti itu, ya, sehingga kita ketika mengikuti video itu akan terlihat lebih bagus.
Matur nuwun malahan Pak Dio, Anda mengingatkan itu memang harus seperti itu. Oke. Ketika di pendahuluan, ketika di pembukaan itu juga jangan lupa itu juga tuliskan title di situ pembukaan gitu ya, atau pendahuluan gitu. Berikutnya mengenai refleksi diri tentang studi kasus, formatnya ada di mana? Di UPPG-nya, Pak. Ketika Anda mulai mengerjakan di sana, memang khusus studi kasus ini ujian tulis yang langsung. Jadi Anda tidak membuat artikel yang diketik dulu baru diunggah, mboten, tapi langsung Anda kerjakan di sana. Gitu. Untuk sistematikanya seperti yang tadi sudah saya jelaskan, saya kira Anda juga bisa mencari di UPPG-nya, itu ada formatnya atau template-nya ada, ya, isinya apa saja. Seperti itu Pak Dio. Oke. Berikutnya untuk Bu Nur Hayati yang memiliki kendala listriknya, ya kami memahami panjenengan mungkin berada di lokasi yang jauh terpencil, hambatannya adalah sinyal listrik dan sebagainya. Kalau misalkan apakah boleh kami menggunakan sekolah? Monggo, boleh, diperbolehkan. Yang penting Anda bisa mempraktekkan tugas itu, melaksanakan tugas itu, boleh. Ya, di sekolah lain karena kendala di sekolah lain yang memungkinkan bisa dilaksanakan tidak terganggu oleh hambatan listrik, hambatan sinyal dan sebagainya. Boleh Bu Nur Hayati, nggih, monggo bisa. Ya, ya, oke. Monggo. Mungkin saya mencoba menjawab, ada chat bertanya bagaimana kalau di SLB. Monggo, sila boleh diperbolehkan. Karena di SLB juga ada BK. Ada layanan BK di sana. Mahasiswa kami BK itu juga ada yang berasal dari SLB, guru-guru SLB yang mengambil S1 BK. Jadi silakan panjenengan yang berasal dari SLB pun bisa melaksanakan konseling individual di tempat Anda di SLB. Tidak harus pindah ke sekolah umum gitu ya. Di sana bisa. Gitu, ya. Yang penting Anda tetap melaksanakan layanan klasikal, kemudian layanan konseling individual. Berikutnya tadi saya mencoba menanggapi yang ada di chat, saya baca dari sini. Ini menjawab langsung ini pertanyaan bagaimana kalau di SD. Tadi Pak Kaprodi sudah menjelaskan ya, kalau yang di SD, karena di SD tidak ada BK, monggo panjenengan ke SMP. Ya, minta ya bekerja sama dengan sekolah yang ada di sana, minta izin untuk keperluan PPG, saya harus mempraktekkan layanan di sekolah ini begitu. Karena di SD tidak ada BK sehingga diarahkan oleh GTK untuk ke SMP atau SMA. Monggo SMA, SMK. Berikutnya tadi juga saya coba menjawab pertanyaan menanyakan mengenai meja. Tadi meja itu saya tujukan untuk konseling individual ya. Kalau klasikal tentu di kelas pasti lengkap, ada meja, kursi dan sebagainya. Jadi kalau klasikal itu ada yang tidak boleh menggunakan meja itu konseling individual. Kalau layanan klasikal ya di kelas, kondisi kelasnya Anda seperti apa silakan di sana. Terus kemudian ada yang menanyakan mengenai waktu. 1 JP itu kan 45 menit benar. Kalau 2 berarti 90 menit. Silakan Anda akan merekam selama jam pelajaran, 2 jam pelajaran silakan, tapi ada 1 video yang sudah diedit. Jadi yang Anda rekam itu diedit menjadi 30 menit. Anda akan memanfaatkan 1 jam pelajaran atau 2 jam pelajaran, monggo. Ya, yang penting jadi bagus terus tetap diedit menjadi 30. Kalau 30 menit itu kaitannya dengan kemampuan untuk unggah itu loh. Izin maaf tanya mungkin apa itu? Chatnya mungkin Pak Topo yang di chat banyak sekali. Oke. Monggo. Pak, kalau melihat waktu juga, kalau waktunya masih mungkin kan silahkan. Ini resennya tinggal 3 Bu, sekalian resen aja dulu. Pripun? Resennya tinggal 3. Ya. Yang resen dulu nggih, Ibu Desi Liana. Ada? Silakan Bu. Monggo Bu. Desi Liana.
Masih unmute, Bu, dibuka dulu. Sudah. Ye, monggo bicara, Bu. Bu Desi sampun. Suaranya agak Halo. keras, Bu. Halo, Bu Desi. Bisa dengar saya? Belum kedengaran suaranya. Suaranya kurang keras. Sampun dibuka speakernya tapi kurang keras. Pakai headset mungkin, Headset, Ibu. Bu. Kalau enggak di chat bisa, Bu. Nanti saya sampaikan. Suaranya kurang keras. Saya kok nggak dengar, Pak Topo. Sama, Bu. Sama. Bu Desi, nyun sewu, suaranya kurang, Bu. Bu, dibuka dulu tuh. Itu masih ke-mute tuh. Speakernya. Ya. Oke, sudah, silakan. Ya, monggo, Bu. Mohon maaf, Bu. Oke. Nama saya Desi. Lebih kenceng, Bu. Bisa lebih kenceng? Bisa lebih kenceng, Bu. Apa Mas yang ujungnya? Ada ya, ada linknya semua. Tidak di Google atau di YouTube. Bu Eko kok melebur ini ya? Pak. Betul. Maksudnya aku. Saya nggak paham karena saya tinggal buka Di luar, ketemu gitu. betul. Kalau nggak ketemu bilang bagian nanti, nah itu yang mohon makanya linknya itu mohon sebelum diupload ya. Iya. Kami tidak kesulitan. Nanti ada. Silakan, Bu. Atau lewat chat aja, Bu. Bu Desi lewat chat mawon, Bu. Saya ganti yang lain dulu ya. Nggak terdengar suaranya Bu Desi. Ya, Ya, ini terdengar. baru Silakan, Bu. terdengar. Monggo, Silakan, Bu. monggo. Terima kasih. Mohon izin memperkenalkan diri, Ibu. Nama saya Desi Liana. Saya dari Kabupaten Wonogiri. Oh, dekat. Monggo, Ya, pertanyaannya. Pertanyaan saya, sebelumnya saya adalah S1 BK, tapi saya sudah lama bekerja di SD, Bu. Jadi ini kebetulan saya belajar lagi, ngoten nggih. Pertanyaan saya, apakah nanti ketika konseling individual nanti, itu masalahnya harus selesai, Bu? Karena sepengetahuan saya dulu ketika konseling individu kan kita harus apa nggih? Mulai dari pendekatannya dan solusinya kan kadang belum bisa diterima. Gitu nggih, mengingat durasinya apakah nanti harus sampai selesai, sampai mencapai pada tahap penyelesaian masalah atau cukup sampai di saat kita memberikan saran, masukan, kemudian peserta didik itu bisa menerima saran dari kita dan mau mencoba. Ngoten, Bu. Ngoten saja. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya, Pak. Berikutnya dari Bu Pak Suryadi. Silakan Pak Suryadi. Dibuka mic-nya. Silakan Pak Suryadi. Unmute dulu, unmute dulu. Bisa? Suaranya, Pak. Iya. Ya. Oke. Monggo. Oke, mohon izin, perkenalkan nama saya Suryadi dari Kabupaten Tanah Toraja. Mau bertanya masalah pengambilan video. Pada saat pengambilan video, apakah angle kameranya itu hanya satu ataukah diwajibkan lebih dari satu angle kameranya? Cukup? Cukup. Terima kasih. Ada lagi dari siapa yang duluan tadi ya? Ibu Kurnia Hayati Putri. Ibu Kurnia Hayati Putri, silakan. Suaranya Bu Kurnia. Halo. Ya, silakan Bu. Perkenalkan Pak, saya dari Lahat, Sumatera Selatan. Mau bertanya video banyak aturannya apa ya? Dan
kehendak biar tidak salah lagi Pak. Tolong salah satu contoh apa link dari YouTube atau apa Pak yang biar bisa mencontoh gitu, biar tidak salah terus. Mungkin itu saja Pak. Contoh video ya Bu, berarti ya, contoh video yang benar ya. Terus berikutnya Pak Topo. Lagi Bu? Ini udah berapa? 3. Oh, mulai Bu Desi ya? Ya, Bu Oke. Desi, Ye, Pak sampun. Suryadi sama Ibu. Baik. Oke, matur nuwun Pak Topo. Pertama saya mencoba jawab Bu Desi. Apakah konseling individual harus selesai atau cukup saran Mas Anjeh? Ya, Bu Desi, memang konseling individual itu kan tidak mungkin dilakukan 1 kali pertemuan, ya kan? Memang karena menyelesaikan masalah. Diawali dari tentu penjelajahan, kita mengetahui persis persoalannya, baru penyelesaian begitu. Tapi untuk keperluan ujian ini, UPPG ini, Bu Desi nanti bisa mencoba konseling individual. Masalah ini adalah masalah yang mungkin sudah berjalan. Jadi sudah akan menuju ke penyelesaian, silakan diambil yang itu. Jadi bukan memulai, karena memulai nanti panjenengan akan memberikan saran masukan pun akan sulit kalau itu belum terbuka betul masalahnya. Gitu. Coba nanti dicari masalah di sekolah yang sudah berjalan. Kemudian panjenengan sudah berada pada tahap kedua, barangkali 2 kali pertemuan atau di ketiga pertemuan menuju ke masalahnya sudah ditemukan itu. Tapi kalau ternyata terpaksa Anda baru mulai, misalkan minimal bisa mengungkap masalah. Mungkin menyelesaikan belum, tapi Anda sudah bisa mengungkap masalah. Kemudian saran itu bisa Anda masukkan. Dan tentunya diakhiri dengan penyampaian bahwa ini masih akan ditindaklanjuti dengan pertemuan berikutnya begitu. Itu Bu Mbak Desi, mudah-mudahan bisa membantu menjawab pertanyaannya. Berikutnya untuk Pak Suryadi, pengambilan video. Oke, Pak Suryadi, ketika mengambil video memang panjenengan bisa menggunakan sebaik-baiknya agar itu guru yang sedang melakukan kegiatan maupun aktivitas siswa harus terlihat semua. Memang sebaiknya lebih dari 1 kameranya. Ya. Anda minta bantuan teman yang ikut nge-shoot, jadi tidak menggunakan kamera yang statis, pakai misalkan alatnya itu untuk merekam di satu tripod ya, misalkan itu di satu sudut saja, nanti jangan-jangan kurang terlihat dengan jelas. Apalagi wajib itu suara guru terdengar, apa yang diperintahkan, apa yang diterangkan itu harus terdengar dengan baik oleh kita yang akan menilai. Nah, akan lebih baik itu kalau angle-nya lebih dari 1. Yang penting gurunya kelihatan, apa yang disampaikan itu terdengar. Itu ya Pak Suryadi, mudah-mudahan jelas. Berikutnya adalah Bu Kurnia, minta contoh video. Sebetulnya bisa, tapi panitia memungkinkan tidak waktunya untuk mengirimkan itu ke grup Pak Topo. Kalau seperti ini, kemana Pak? Ke grup. Oh, di grup. Ada grupnya. Cobi nggih, insya Allah Bu Kurnia, karena nanti panitianya harus mencari, saya juga nanti bisa memberikan Pak Topo contoh, tapi meluangkan waktu untuk mengirimkan itu, mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan. Itu nggih, Bu Kurnia, terima kasih. Saya tadi baca di chat ada yang bertanya mengenai bagaimana kalau di PAUD. Ya, tentu kalau di PAUD tadi sebetulnya Pak Kaprodi sudah menjelaskan ya. Jangan kalau BK di PAUD, mungkin Anda jasanya kan BK dipanggil
untuk mapel BK, sehingga Anda prakteknya harus tentang BK, walaupun Anda guru PAUD, karena nantinya Anda dipersiapkan menjadi guru BK. Prakteknya ya di luar PAUD tempatnya dengan bekerja saat ini, monggo dicari di SMP, di SMA, ya perlu upaya ya mencari kerjasama baik dengan kepala sekolah. Oh Pak, minta bantuan Pak, ini untuk keperluan PPG saya, gitu Anda praktek di sana seperti itu. Yeah. Ada chat Bu, ini yang biasa sering ditanyakan mahasiswa Bu. Ya, Pertanyaannya dari Bu Surtia Mustika. Dalam pembuatan video konseling individu, bolehkah memanggil nama anak atau wajah anak harus ditutup? Monggo Bu, langsung aja Bu. Itu kan sering ditanyakan kayaknya. Baik, untuk konseling individual, monggo. Pengalaman yang sudah berjalan, ada yang mungkin sudah seizin siswa, ya, siswanya terlihat wajahnya. Ada yang tidak terlihat dari belakang, karena kadang-kadang masalahnya kan masalah rahasia, siswanya tidak mau dilihat, kan boleh, monggo. Yang penting gurunya harus terlihat. Jadi wajah kalau di konseling individual ya, gurunya terlihat jelas, apa yang disampaikan itu jelas, karena kami akan melihat bagaimana dia memulai layanan, kemudian mencarikan solusi sampai menutup akhir layanan yang kami lihat itu nanti. Sehingga silakan kalau siswanya dibuat kelihatan dari belakang, hanya kerudungnya saja, misalkan kalau putri, atau dari samping, yang kurang biar nggak terlalu jelas kelihatan juga boleh. Terlihat pun tidak masalah, monggo. Yang penting ada kesepakatan dengan siswa. Apakah mau dia direkam dengan terlihat wajahnya, kita tanyakan. Gitu nggih? Oke. Apalagi Pak Topo? Ada lagi nih Bu, dari Ibu Ririn Aprilawati. Untuk UKPPG itu kalau yang sekolahnya sudah menggunakan modul ajar, itu apakah bisa kita pakai modul ajar tersebut? Terima kasih. Modul ajar untuk modul ajar UKPPG itu Bu, UKPPG. Apakah boleh nih pakai modul ajar yang sudah ada di sekolah? Wah, aku kurang tahu boleh. Mohon maaf nanti biar yang ini kalau kaitannya dengan modulnya ya, nanti kita biar Kaprodi nanti menjelaskan apakah boleh menggunakan modul yang ada di sekolah. Saya hanya bisa menyarankan sebaiknya yang sediakan oleh UPPG saja. Saran saya. Nanti daripada salah masakin jenengan yang rugi nanti. Ikuti saja dengan modul yang baru itu. Karena kan setiap tahun juga ada perubahan peraturan, perubahan pengembangan materi dan sebagainya. Khawatirnya begitu. Oke? Ini saran saya. Ada lagi Bu yang hampir mirip tadi, cuma ini atas nama Bu Sylvia Fauzia. Beliau bertanya bagaimana dengan saya yang mengajarnya di TK dan saya mengambil video dan menjadikannya bagaimana ya ngajarnya di TK. Jadi kalau yang TK sama dengan yang PAUD tadi sama dengan yang SD, sebaiknya tetap mengambil di SMP atau SMA. Jenengan jangan mengambil video, melaksanakan layanan klasikal maupun konseling individual di tempat jenengan mengajar. Karena tadi sebaiknya di SMP yang sudah ada BK-nya. Walaupun mungkin tadi ada yang mengatakan bahwa di SD saya ada BK, tetapi kan secara umum ya, secara umum itu BK belum ada di SD. Dan pasti mengerjakannya tidak seperti BK pada umumnya yang kita laksanakan. Terlaksana 15 layanan itu kan tidak tahu, mungkin menangani kalau ada masalah di SD tentang siswa, barangkali itu saja. Okay. Ini pesan saya sekali lagi, daripada nanti panjenengan nanti bermasalah, ditolak, ora lulus, iman-iman, lebih baik udah ikuti aja. Jadi itu harus ada upaya, bekerja sama dengan kepala sekolah, minta izin Pak, tolong Pak ini untuk PPG saya, izinkan saya melaksanakan praktek di sini. Jadi ada seperti PPL, ya. Menurut saya dijalani saja seperti itu, oke? Baik yang di PAUD, di SD maupun yang di mana tadi SD, PAUD, TK.
Tapi kalau SLB malah bisa asal SLB-nya sekolah sekolah menengah nggih, sampun sekolah menengah, bukan SD nggih yang SLB. Mas sudah sekolah menengah, bukan SD. Baik. Ampun Pak Topo, mungkin yang raise hand itu Pak Topo. Iya, ini hampir sama semua ya pertanyaannya gitu Bapak Ibu. Untuk yang raise hand terakhir ya ini saya pilih 3 orang saja. Nanti mewakili yang Ini lain. ada pertanyaan, apakah ada minimal jumlah murid? Mboten wonten ya, kelas itu jumlahnya berapa? Kan ada normalnya toh, normalitas kelas kan nggak ada satu kelas 6 orang kan mboten wonten. Ya, biasanya sekelas ya satu kelas Anda manfaatkan gitu. Yang pertama dari yang raise hand dari Ibu Hani Larisa, silakan Bu. Ibu Hani Larisa, silakan. Terima kasih Pak, Ibu izin waktunya sebentar. Perkenalkan nama saya Hani Larisa, saya dari Padang Sumatera Barat. Sebenarnya pertanyaannya hampir-hampir nyambung dengan pertanyaan Bapak Ibu sebelum-sebelumnya. Saya hanya bingung saja, Bu, tentang durasi video yang menyatakan bimbingan klasikal yang berjumlah 30 menit tadi. Dari 30 menit video yang sudah jadi tadi, itu sudah berisi berdasarkan penilaiannya dengan komponen pelaksanaan layanan klasikal, atau ada atau ada apa ya? Ada poin-poin pentingnya selama 30 menit itu gitu. Itu Pak, Bu, terima kasih. Siapa yang tadi? Hani, Bu Hani. Hani Larisa, Bu. Ya, ya. Untuk yang kedua Ibu Mila Rosmila, silakan Bu. Mohon izin Ibu Bapak, perkenalkan nama saya Mila Rosmila dari Kabupaten Lebak, Banten. Mohon maaf sebelumnya suara saya apakah terdengar. Jelas Bu, jelas. Baik, pertanyaannya dalam mempersiapkan perangkat ajar atau dalam hal ini RPL ya Ibu, apakah hanya berupa RPL yang diupload nanti ketika UKPPG atau dengan lampirannya seperti misal materi atau topik layanan yang diberikan oleh guru BK kepada peserta didik, mungkin juga laporan hasil bimbingan klasikal atau konseling individualnya seperti itu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk resen yang terakhir dari Bu Lasi Rohani, silahkan. Ya, terima kasih waktunya Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar jelas? Ya. Izin Bapak Ibu, saya Lasi Rohani dari Kota Magelang ingin menanyakan terkait pembuatan RPL yang kita gunakan nanti untuk kegiatan klasikal dan konseling individu, apakah sebelumnya juga akan diseminarkan terlebih dahulu atau langsung kita upload di laman yang disediakan setelah kita gunakan untuk penilaian UKIN tersebut. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah Bu, 3 dulu dijawab. Ya. Baik, terima kasih. Yang pertama Bu Hani. Durasi klasikal, ya, menanyakan tentang durasi klasikal yang sudah diedit itu 30 menit, berisi apa? Yang penting sudah lengkap Bu. Jadi ada pendahuluannya, ada isinya, dan ada pengakhiran. Kadang-kadang ketika panjenengan ngerekam lengkap, itu kan mungkin di kegiatan terlalu panjang. Materinya banyak, yang didiskusikan banyak, lah itu kan bisa diedit. Tapi yang penting lengkap. Yang tidak diperbolehkan, misalkan hanya pendahuluan saja, hilang semuanya, tidak ada, atau pendahuluan dan kegiatan saja, tidak ada penutup. Ambil di pendahuluan, ada pendahuluannya, kemudian ada materinya atau pelaksanaan, dan ada pengakhiran, ya, penutupannya ada. Itu tujuan diedit itu kan supaya tetap lengkap itu, ya, itu Bu Hani. Oke, kemudian Bu Mila Rusmila, RPL apakah
Dengan RPL yang diunggah cukup RPL saja, tidak perlu materi, tidak perlu lampiran dan sebagainya, mboten. RPL-nya saja cukup. Yang penting RPL isinya RPL lengkap sesuai dengan yang ada di pedoman itu, ya. Untuk RPL. Kemudian Mbak Lasi Rohani itu juga menanyakan mengenai RPL itu apakah perlu diseminarkan dulu? Tidak, buat saja RPL. RPL kan sebagai rencana. Tapi RPL yang Anda buat harus sesuai dengan video yang akan Anda laksanakan. Ya pendekatannya, ya materinya. Jadi RPL kemudian video ini satu. RPL yang dibuat temanya harus sama dengan video yang akan Anda laksanakan. Nggak perlu diseminarkan, langsung diunggah saja. Tidak perlu dilampirkan materi, nggak perlu, ya. Atau lampiran-lampiran yang lain tidak perlu, evaluasi juga tidak perlu. Evaluasinya ada di dalam bahwa Anda melaksanakan Laijapan misalkan itu. Tapi lampiran isinya evaluasi tidak perlu. Oke. Ada lagi? Ampun Pak Topo. Ampun, masih ada pertanyaan lagi nggak Bu? Yang kira-kira saya kira berbeda bertanya dari mengenai teman-temannya. JP-nya kan sudah saya terangkan. Ya, jangan bertanya lagi yang sama. Mohon diperhatikan pertanyaan temannya oleh karena itu. JP terkait video kehadirannya sudah sangat jelas ya, enggak perlu dipertanyakan lagi. Harus bagaimana nanti kalau masih bingung ketika pembelajaran bisa ditanyakan sih siapa dosen pengampunya gitu nih Bu. Ya, RPL-nya untuk template-nya sudah ada ya Pak. RPL-nya sudah ada template-nya. Minta contohnya juga. Topo sakit ini betul. Ya nanti semuanya diminta contohnya. Ada tapi monggo Pak Topo terus putih. Nanti coba kita bantu ya Bapak Ibu kalau Ya, memang kesulitan untuk cari contohnya. Di chat ada yang menanyakan contohnya RPL, contohnya video. Iya, maunya dicontoh semua ya Bu nanti. Monggo enggak apa-apa. Oh, wis sing pertama belum. Untuk studi kasus tidak perlu ada video ya. Studi kasus hanya deskripsi, ya penulis tulisan saja dan langsung. Itu tes langsung, tidak dibuat di anu dulu terus diunggah mboten. Khusus studi kasus langsung dikerjakan di tempat di sana. Bu, ada pertanyaan nih Bu. Kalau di SD IT sudah ada mata pelajaran BK, apakah pengambilan videonya tetap di SMP atau SMA, Bu? Ya, tetap di SMP dan SMA. Ya, karena jelas tidak Bu. boleh, Bu. Ganti tidak boleh. Nanti jenengan sing rugi malahan, ya. Daripada nanti salah. Sudah ikuti saja ketentuan dari GTK. Ya. Yang resen mau menanyakan apa itu? Bu Aulia Nurul Islam ada pertanyaan? Silakan. Bu Nurul. Ya, selamat siang Bapak, Ibu. Suara saya terdengar? Terdengar jelas Bu, silakan. Ya, baik. Ya, Pak saya nih bertanya ini karena tadi kan ada bimbingan klasikal dengan 1 JP sekitar 45 menit ya Ibu ya. Kalau 30, misalnya Mbak, itu tidak yang sudah diedit ya Ibu. Iya. Nah, yang belum diedit itu sekitar 1 JP ya Ibu ya. Tadi yang 45 menit. Kalau semisal kita isi dengan, kita selingi dengan adanya ice breaking, boleh enggak kira-kira? Untuk bimbingan klasikal? Itu saja? Ya, itu saja. Ya, oke, langsung tak jawab Pak Topo ya. Ya, jadi Bu. untuk Mbak Aulia, untuk waktu 35 menit monggo, mau ada ice breaking monggo. Ya, itu kan dalam durasi lengkap dulu. Kalau nanti itu akan memakan waktu, jangan kesulitan isinya ternyata akhirnya hanya ice breaking, malah nanti nggak mutu. Tapi nggak apa-apa, kalau Anda bisa ditoto yang baik, tetap pendahuluan pembukaannya ada materi.
temanya pembahasan di klasikal ada, sampai penutupnya ada sela ice breaking boleh. Tapi yang tidak boleh jangan sampai didominasi ice breaking, karena ice breaking itu hanya pelengkap saja. Nanten Mbak. Di SIM-nya boleh silahkan pakai ice breaking, tapi itu hanya pelengkap sebetulnya. Oke, monggo berikutnya. Bu Desi Oyana mau tanya? Desi, sampai jam 3 nggih Pak Topo? Iya Bu. Ada pertanyaan Bu Desi Oyana lagi? Angel Dibuka dulu, masih unmute. Masih unmute nih. Dari tadi nggak bisa toh sebenarnya. Tadi sudah, Pak. Nah, monggo. Ayo Mbak Desi. Sudah ini. Enggak? Ayo bicara. Sudah terdengar. Sudah cukup yang tadi. Sudah. Oh lah. Kenapa rasen lagi? Mohon maaf. Rasennya diturunkan. Mbak Hani, masih ada Hani pertanyaan? Larissa. Sudah. Ada pertanyaan? Atau Pak Iskandar Ponto bisa bertanya? Silakan. Sudah cukup nggih. Pak Iskandar. Yang sudah mohon rasennya diturunkan. Kami tahu sudah cukup. Pak Iskandar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Waalaikumsalam. Ya, mohon izin. Saya dari Sulteng, Bu, Kabupaten Buol. Oh, jauh. Ya. Saya justru persoalan pembuatan video bimbingan klasikal. Nah, persoalannya begini, Bu. Kita kan ketika bicara BK ini soal empati. Bagaimana kedekatan kita juga dengan anak-anak. Yang jadi pertanyaan saya ketika kita buat video, kan kalau Ibu jelaskan tadi bahwa kalau boleh gurunya tidak usah pakai bahasa daerah. Begitu. Tapi kalau bagi saya, ini mohon maaf ya Bu, berdasarkan pengalaman ya. Iya. Biasanya kita akan lebih mudah memancing respon anak-anak didik itu dengan bahasa kita. Kalau misalnya di Pulau Jawa mungkin monggo silakan, tidak usah malu kan begitu. Kalau di saya soal apa, ayo naimorit jangan malu, naimogo jangan takut, begitu. Apakah dalam pembuatan video naimorit jangan malu, begitu. Ini kan kalau menurut saya ini memancing mereka untuk merespon dan kemudian memberikan kekuatan kepada mereka untuk tidak takut dan percaya diri. Apakah dalam pembuatan video itu bisa? Tidak. Tapi jelas Bu, pasti saya akan translate. Misalnya saya akan gunakan itu, saya langsung translate. Terima kasih Bu. Mohon maaf Bunda. Baik, Pak Iskandar langsung saya jawab. Boleh Pak? Boleh. Malah kami nanti belajar bahasa Anda. Yang penting diterjemahkan. Ya, boleh. Silahkan. Oke. Bolehkan. Iya, tapi tidak mengurangi poin saya itu, Bu. Tidak akan mengurangi, malah plus itu. Insya Allah, amin. Makasih Bunda. Pak Sutopo, makasih. Iya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu atau cukup? Siapa Ibu Susanti mau tanya? Ada lagi? Kalau tidak ada cukup. Bu Sri Purwanti. Apa sudah cukup? Bu Sri Purwanti mau tanya? Diaktifkan speakernya Bu Sri. Oke. Ya, monggo. Untuk ya kan dari SD, nanti kan pengambilan video izinnya di SMP atau SLA. Nah, itu persyaratan izinnya ada dari kampus ya, Bu? Betul. Nggak ada apa ada suratnya Pak Topo? Izinnya kayaknya enggak. Pendekatan pribadi mawon Bu Sri. Tuh. Ini kan untuk keperluan panjenengan yang akan mengikuti ujian PPG lah. Monggo pendekatan panjenengan pribadi kepada kepala sekolah tempat panjenengan akan praktek minta izin. Tapi kalau dari kampus betul wonten. Iya aja tuh apa ya. Ngaten nggih Bu Sri. Semoga sukses Bu, semoga lancar. Oke, udah Pak. Udah cukup nggih Bapak Ibu?
Untuk sesi keduanya, Chatnya sudah kejawab semua toh? iya, hampir semua sudah kejawab, hampir sama pertanyaannya. Ya, ya. Terima kasih nggih Bapak Ibu untuk partisipasinya pada siang hari ini dalam acara orientasi mahasiswa baru PPG calon guru tertentu tahap 1 tahun 2025. Jika masih ada pertanyaan bisa lewat grup, nanti kita bantu jawab. Jadi yang belum kejawab tadi di chat karena hampir sama pertanyaannya. Sudah mencakup tentang pasti pembuatan video, durasi, dan tentang cara pengambilan. Kalau untuk contoh-contoh tadi, bisa dilihat di YouTube. Sebenarnya banyak banget contoh-contoh yang bisa dipakai. Lewat grup. Atau lewat grup boleh diizinkan. Gitu, guys. Terima kasih. Kita tutup aja, Bu. Terima kasih untuk yang hari ini. Mari kita tutup dengan mengucapkan basmalah bersama-sama untuk yang Alhamdulillah yang bersama-sama untuk yang Muslim, dan bagi yang non Muslim silakan berdasarkan kepercayaan masing-masing siang hari ini. Sukses selalu, sehat, dan siap mengikuti PPG dari event. Alhamdulillah. Sukses semua. Amin. Semoga bisa lulus semua, Ibu. Amin. Bismillah. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu, Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bapak, Ibu.